أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu taala. Pembahasan dari kitab ini sampai kepada bab yang kedua, yaitu tentang nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Sekali lagi, nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Ini pada halaman 33 untuk buku saya ini. Ya, ini dijelaskan oleh pengarang kitab bahwa dakwah salaf ini atau dakwah salafiyah memiliki nama-nama lain. Memiliki nama-nama lain yang sangat-sangat populer. Yaitu yang pertama adalah Al-Jamaah, yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketiga adalah Ahlul Hadis, yang keempat adalah Ahlul Athar, yang kelima Jama'atul Muslimin, yang keenam Al-Firqah An-Najiyah, yakni kelompok yang selamat, yang ketujuh At-Taifah Al-Mansurah, ini golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlul Ittiba', yakni mereka yang mengikuti contoh Rasul dalam beragama. Dan yang kesembilan adalah Al-Ghuraba', yakni orang-orang yang asing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, dikarenakan mereka berbeda sendiri. Tatkala kaum muslimin sudah jauh dari sunnah Rasul, maka mereka berada atau mereka mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terlihat berbeda. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari muallif kitab, pengarang kitab ini, beliau menerangkan kepada kita bahwa di zaman para sahabat, di zaman generasi pertama umat Islam, maka para sahabat tidak membutuhkan nama-nama seperti ini atau gelar-gelar seperti ini atau julukan-julukan seperti ini, dikarenakan mereka sudah menerapkan Islam sepenuhnya. Mereka sudah menjalankan agama Islam dari A sampai Z. Dan ketika itu tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Ketika itu tidak ada muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang akidahnya, sehingga tidak memerlukan gelar-gelar, penamaan-penamaan, ya, selain dikatakan sebagai yakni salafus salih, generasi pendahulu yang salih, generasi pendahulu yang salih. Maka setelah munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang pada masa itu, kita lihat misalnya di zaman para sahabat muncul dua kelompok yang munculnya berbarengan, kemunculan mereka berbarengan, yaitu muncul kaum Khawarij, maka muncul kaum Syiah. Ketika itu muncul kaum Khawarij, muncul pula kaum Syiah ketika itu. Maka inilah, ya, kita lihat terlebih di zaman khalifah yang mulia, khalifah keempat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, muncul di zaman beliau dua kelompok ini, kelompok Khawarij, yang mana kelompok Khawarij ini sudah dinyatakan yakni sesat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemunculannya di zaman khalifah yang keempat ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka mereka diperangi oleh, ya, khalifah yang keempat beserta kaum muslimin, ya, beserta kaum muslimin, karena mereka banyak melakukan keburukan-keburukan, menteror sana teror sini dan sebagainya, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian tentunya tidak lama setelah itu muncul kaum Syiah Rafidah, kaum Syiah ketika itu muncul kaum Syiah yang kelahirannya dibidani oleh Abdullah bin Saba atau Ibnu Saba atau Ibnu Sauda,
di mana Abdullah bin Sabah ini sudah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib di zaman itu, sehingga diperangilah kelompok Syiah ini oleh Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam, bersama umat Islam. Nah, inilah kemunculan ya firqah-firqah yang menyimpang ketika itu. Maka di akhir masa sahabat muncul kaum Qadariyah, kemudian kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan begitulah seterusnya. Maka diperlukan penamaan-penamaan bagi mereka yang berada pada jalan yang benar, pada manhaj yang benar, guna membedakan antara diri mereka dengan para pengikut hawa nafsu, para ahli bid'ah tersebut di zamannya dahulu. Maka muncullah seperti al-jamaah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi penamaan al-jamaah berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dimasukkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah? Nabi SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millah staftariku ala 73 72 fil nar wa wahida fil jannah wa hiya al-jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah oleh kalian, ini Nabi bersabda di hadapan para sahabat ketika itu, ketahuilah oleh kalian, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni ahli kitab, mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat yang lain Nabi memperjelas lagi bahwa orang-orang Yahudi terpecah atau sudah terpecah belah menjadi 71 golongan. 70 golongan dari mereka masuk neraka dan satu yang masuk surga, kata Nabi. Kemudian umat Nasrani, kata Nabi, sudah terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, kata Nabi, dan satu yang masuk surga. Adapun umat Islam ini, kata Nabi, nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 dari umat Islam, ingat, masih umat Islam ini. 72 dari umat Islam itu mereka mampir ke neraka terlebih dahulu, dan satu yang diselamatkan, yakni dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan di sini, wa wahida fil jannah, dan satu golongan yang berada di surga, yaitu al-jamaah. Wahia al-jamaah, kata Nabi, yaitu al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni al-jamaah maknanya adalah barisan kaum muslimin yang mereka bersatu di atas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Ya, al-jamaah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penamaan yang kedua disebut dengan jamaatul muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin. Ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibnul Yaman? Nabi bersabda, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'ah wala imam, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada sahabat Hudzaifah, hendaknya engkau berpegang teguh kepada jamaatul muslimin, yakni jamaah kaum muslimin. Kemudian hendaknya engkau bersatu atau berpegang teguh kepada jamaatul muslimin dan imam mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana jika umat Islam tidak memiliki jamaah dan imam lagi, yakni umat Islam bercerai-berai, tidak bersatu? Ya, tidak disebut dengan al-jamaah, tidak bersatu dalam Al-Quran atau di atas Al-Quran dan hadis Nabi. Yani mereka sudah berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok dan tidak memiliki imam atau pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya. Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhilah olehmu semua kelompok yang ada itu, kata Nabi. Walau anta 'adda 'ala asli syajarah, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik, hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Yani hingga engkau mati dalam keadaan berpegang teguh dengan kebenaran di atas Al-Quran, di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat Nabi
radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini disebut dengan jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Ya, jamaah kaum muslimin. Kemudian penamaan mereka yang ketiga adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, golongan yang selamat. Ini pula berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi menjelaskan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat Islam, bahwa umat Islam nanti kata Nabi setelah beliau wafat akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan dari umat Islam mampir ke neraka terlebih dahulu, dan satu yang masuk surga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika ditanya, ya, siapa golongan yang diselamatkan itu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu yakni siapa saja yang berpegang teguh dengan yakni caraku beragama dan cara para sahabatku beragama. Siapa saja yang berpegang teguh dengan manhajku dan manhaj para sahabatku dalam beragama. Nah, inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, tidak dicampakkan ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir terlebih dahulu ke neraka. Nah, inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Kemudian penamaan yang keempat adalah at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik, kata Nabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nabi bersabda yang artinya senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu dalam kebenaran, menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang melecehkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka adalah golongan sekelompok umat ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terus berlanjut sampai akhir zaman nanti, sampai akhir zaman, yakni dari setiap generasi. Ingat, dari setiap generasi pasti ada di antara umat Islam yang masih murni manhajnya, masih murni akidahnya, masih murni ibadahnya, masih baik muamalahnya dan seterusnya. Nah, inilah at-taifah al-mansurah, golongan dari umat Islam yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada para jamaah, setiap generasi itu hitungannya berapa tahun, Pak? 100 tahun. Setiap generasi itu adalah 100 tahun. Berarti kita ini yang berada pada abad ke-15 Hijriyah, berarti kita ini generasi yang keberapa dari umat Islam? Dari generasi-generasi umat Islam, generasi yang ke-15. Kita ini adalah generasi yang ke-15 dari generasi-generasi kaum muslimin. Maka setiap generasi pasti ada, ya, menurut hadis Nabi ini pasti ada di antara umat Islam yang masih berada dalam kebenaran, ya, benar akidahnya, benar muamalahnya, benar ibadahnya dan seterusnya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada nama-nama yang tadi telah disebutkan, paling tidak ada 9 tadi, ya. Ada 9 tadi, ya, nama-nama lain dari salaf atau salafiyah, maka ciri yang sangat menonjol pada diri mereka adalah pertama, bahwa mereka sangat erat berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang sahih pula pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan ini tidak ada pada yang lain. Yang seperti ini, ya, ciri yang seperti ini tidak ada pada selain salaf atau salafiyah ini. Coba lihat kelompok-kelompok yang lain, pasti kita lihat di antara mereka, ya, kalau ditanya, Pak, ya, apa pegangan atau dasar beragama Anda, akan dijawab Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau ditanya lagi, atas pemahaman siapa?
Atas pemahaman siapa Anda berpegang kepada Al-Quran, Anda berpegang kepada hadis Nabi SAW? Nggak tahu dia, nggak bisa menjawab. Atau paling tidak, oh, atas pemahaman guru saya, tokoh kami, guru kami, dan begitulah seterusnya. Bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang mendasar, ini ciri yang mendasar sekali. Perbedaan antara salaf dengan yang bukan salaf, ya. Kemudian ciri yang kedua, bahwa salaf, ya, hanya memiliki satu pemimpin dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari akhirat nanti, sampai akhir zaman nanti, yaitu pemimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kelompok yang lain pasti punya pemimpin-pemimpin, pasti memiliki ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, dan begitulah seterusnya. Coba tanya, silakan tanya di negeri ini kepada mereka yang sudah lama mengaji, ya, ikut kajian dakwah salaf ini. Tanya kepada mereka, siapa pemimpin dakwah salaf di negeri ini? Tidak ada, ya, tidak bisa, ya, tidak akan yang disebut siapa orangnya. Tidak ada, kecuali hanya menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri yang sangat dominan sekali, ya, dari yang pertama tadi berkenaan dengan, ya, pemimpin dari dakwah ini hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah salaf, ingat, sehingga dakwah salaf tidak memiliki bendera di negeri ini, tidak memiliki baju di negeri ini, tidak memiliki logo dan lain sebagainya, ya. Mereka bebas berdakwah kemana saja. Mereka mendakwahkan umat Islam seluruhnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini kesulitan bagi orang-orang di luar Islam, ya, untuk yakni menentukan siapa pemimpin dakwah salaf di negeri ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, kita mengatakan sekali lagi bahwa pemimpin dakwah salaf hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan yang lain. Bukan yang lain. Ini ciri khas dari dakwah salaf. Ini ciri khas dari dakwah salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga yang sangat menonjol dari dakwah salaf ini, bahwa dakwah salaf ini tidak pernah dan tidak akan mau melakukan yang namanya bid'ah. Yang tidak mau melakukan apa? Bid'ah, berbagai macam bid'ah. Apakah dari ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Murni, agama mereka murni, agama Islam mereka murni, akidah mereka murni, ibadah mereka murni, muamalah mereka diharapkan seperti itu. Sehingga tidak ada bid'ah yang lahir, yang muncul. Nah, ini ciri dakwah salaf, ciri dari dakwah salaf, ya. Kalau dakwah yang lain jangan tanya, ya, ini bid'ahnya segudang, bid'ahnya seabrek, banyak sekali, baik dari perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad, keyakinan. Nah, ini ciri yang sangat mendasar sekali dari, ya, dakwah salaf ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat, yakni keistimewaan dari dakwah salaf pada pembahasannya kelak insyaallah taala. Yang jelas bahwa penamaan ini semuanya adalah benar, ya, dimulai dari zaman dahulu, dari zaman, yakni generasi-generasi utama umat Islam, ketika munculnya bid'ah, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, maka mereka ingin membedakan dengan para pengekor hawa nafsu dan syubhat atau syahwat, maka diperlukan penamaan tadi, gelar-gelar tadi, guna membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan penamaan ini sebahagiannya ada dasar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagiannya lagi adalah, yakni dikarenakan kemunculan di zamannya sesuai dengan situasi dan keadaan di zamannya yang menuntut hal yang demikian, ya, menuntut hal yang demikian, ya. Misalnya dikatakan ahlus sunnah karena di zaman itu telah muncul ahlul bid'ah, begitu. Ahlul bid'ah, maka mereka disebut dengan ahlus sunnah. Nah, disebut al jamaah karena di zaman itu terjadi perpecahan, maka
mereka ingin umat Islam bersatu kembali. Mereka ingin umat Islam bersatu kembali di atas Al-Quran, di atas hadis Nabi SAW, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barangkali inilah pembahasan kita pada siang hari ini, singkat, dan silakan kepada para jamaah jika ada pertanyaan terkait dengan materi di siang hari ini atau materi-materi yang sudah kita lalui, dipersilakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bagaimana mengenai bid'ah tadi itu seperti adzan, loudspeaker dan tasbih itu dibilang bid'ah. Ada yang bilang zaman dulu nggak ada speaker, sekarang kenapa nggak dibid'ahkan? Terus tilawatil Quran sekarang kan di mana-mana ada, apa juga dari zaman Nabi tidak ada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang seperti ini haruslah kita memahami pertama definisi bid'ah terlebih dahulu, agar tidak rancu pemikiran kita tentang bid'ah itu apa sebenarnya. Bid'ah itu definisinya apa. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita ingin bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah, harus memiliki dua, ya, yakni keahlian atau dua ilmu. Yang pertama, kita bicara dulu tentang definisi bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan tentang definisi bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah suatu cara, ya, dalam beragama, dalam keagamaan atau dalam beragama yang diada-ada, ya, bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Saya ulangi, ya. Bid'ah adalah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau rahimahullah, suatu cara dalam keagamaan. Lihat, dalam keagamaan, bukan dunia. Saya tanya kepada jamaah, speaker urusan dunia, urusan agama, Pak? Ya. Speaker yang buat insinyur atau ustad? Saya tanya, jawab. Insinyur, nggak mungkin ustad yang buat. Ini jelas masalah keduniaan, bukan masalah keagamaan speaker itu. Jadi bid'ah adalah suatu cara dalam keagamaan atau dalam beragama yang diada-ada, yang menyerupai agama itu sendiri, menyerupai, ya, mirip-mirip begitu, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, itu definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Betul, di zaman Nabi belum muncul speaker, alat pengeras suara ini. Namun masalah-masalah dunia seperti itu bisa dikatakan wajib keberadaannya oleh agama kalau betul-betul bermanfaat untuk syiar agama. Nah, sekarang speaker bermanfaat tidak untuk syiar agama? Manfaat tidak, Pak? Manfaat untuk syiar agama. Dengan adanya speaker, sekian kilo kaum muslimin bisa mendengar suara azan, kan begitu. Mereka bisa tahu tentang sudah masuknya waktu sholat, misalnya begitu. Ini bermanfaat, maka bisa dikatakan wajib keberadaannya bahkan di masjid, begitu. Ya, artinya speaker ini bukan bid'ah, karena bukan asal speaker ini bukan urusan keagamaan, tetapi asal speaker ini urusan keduniaan, karena yang buat adalah ahlinya, ahli dunia, insinyurnya ini, kan begitu. Bukan kiai, bukan ustadz yang buat ini, kan begitu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, ini memang kekeliruan sebagian orang, ya, sehingga maaf ini di Bogor, saya contohkan di Bogor itu ada masjid sampai detik ini diharamkan oleh mereka speaker. Haram bagi mereka speaker. Kenapa? Karena mereka anggap apa? Bid'ah. Bid'ah. Coba nggak pakai speaker, Pak. Anda umroh, sholat di Masjidil Haram, segitu besarnya masjid, nggak pakai speaker.
Bagaimana Imam Sudais, Imam ya Syekh Sudais, Syekh Shuraim dan yang lainnya, apa berteriak-teriak dia? Ya nggak mungkin seperti itu. Alhamdulillah kita katakan Islam tidak menolak kemajuan teknologi. Itulah agama Islam yang tidak menolak ilmu pengetahuan dan teknologi, asalkan ya dibawa kepada kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kan begitu. Faham ya? Bisa dibedakan ya, artinya terkait dengan definisi ya, bid'ah bisa kita fahami. Nah sekarang begini Pak, kalau ada orang nolak speaker, kita katakan, Pak, kalau Anda katakan speaker bid'ah, tolong kalau haji nanti, umroh nanti jangan dengan pesawat ya, dengan onta ya, dengan onta dari Indonesia, dengan onta sebagaimana Rasul umrohnya dengan onta, kan begitu, nggak boleh dengan pesawat. Ya, nah ini jadi harus kita fahami definisi bid'ah, harus kita fahami definisi bid'ah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua tadi, yakni siapa orang yang bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah? Ya, orang tersebut, jawabannya orang tersebut harus memiliki dua ilmu. Pertama, ilmu tentang ya, yakni sunnah-sunnah Nabi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sirah Rasul, faham betul, pakar betul tentang sirah Rasul dan sunnah-sunnah Nabi. Dan yang kedua, ya, pakar betul, faham betul tentang ilmu usul bidah, ilmu usul al bidah, ilmu yang terkait dengan pokok-pokok dan kaidah-kaidah bid'ah. Nah baru dengan dua ilmu ini dia bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana sunnah. Jadi tidak sembarang orang bisa ya menghukumi ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini sunnah, ini bukan sunnah. Bukan sembarang orang, tetapi alim minal ulama, para ulama lah yang telah mumpuni ilmunya, yang memang menguasai tadi minimal dua ilmu ini, ilmu terkait dengan sunnah-sunnah Nabi dan sejarah kehidupan Nabi, kemudian ilmu yang kedua tentang ilmu usul al-bidah, begitu. Nah jadi sekali lagi ini perlu kita fahami seperti ini, dan ini memang pembahasan yang bagus sekali, pembahasan yang bermanfaat. Nanti kita akan jelaskan pada waktunya lebih rinci insyaallah taala. Masih ada satu lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang agama yang selamat itu Nasrani dari 72 golongan dan Yahudi dari 101 golongan. Sedangkan agama yang diridhoi adalah Islam, itu penjelasannya seperti apa? Ulangi sekali lagi. Sedangkan agama yang diridhoi kan hanya Islam saja. Tapi Pak yang betul. Ya tentunya begini, yakni Yahudi yang dimaksud oleh Rasul, Yahudi, orang Yahudi yang masuk surga itu adalah orang-orang Yahudi yang agama Yahudinya masih lurus, ya, tauhidnya masih benar, ya, masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul tentunya. Ya, maka ketika beliau menjadi seorang rasul, maka tidak ada lagi alasan bagi Yahudi di zaman itu kecuali harus masuk kepada agama Rasulullah. Misal, di antara ulama senior Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi siapa? Ulama Yahudi, ulama senior Yahudi bahkan yang paling disegani, paling dihormati oleh orang Yahudi, ternyata masuk agama Islam. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Namanya Abdullah bin Salam. Dia ulama senior Yahudi, mengetahui Nabi sebagai Nabi akhir zaman, maka segera dia masuk agama Islam. Ya, segera dia masuk agama Islam. Ya. Kemudian orang Nasrani, saya tanya, orang Nasrani di zaman itu yang masuk agama Rasulullah SAW siapa? Banyak. Di antaranya Raja Ethiopia, Raja Najasyi, yang mengetahui kebenaran ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Salman Al Farisi, ya, dan ya sekian banyak lagi yang asalnya beragama Nasrani masuk Islam. Demikian pula orang-orang Yahudi, sekian banyak orang Yahudi di zaman itu masuk kepada agama Islam. Nah, di antaranya adalah istri Nabi yang asalnya Yahudi. Siapa dia? Safiyah binti Huyai Al-Akhtab. Safiyah itu asalnya Yahudi, masuk agama Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itulah ya, jelas ya. Dan sebelum Nabi tentu menjadi seorang nabi, sebelum beliau menjadi seorang rasul, maka Yahudi yang ketika itu masih lurus agamanya, wafat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, tidak merubah-rubah ajaran Nabi Musa, matinya dalam keadaan seperti itu, baik matinya husnul khotimah, nah, dialah yang dikatakan masuk surga oleh Nabi. Begitu pula umat Nasrani yang masih lurus Nasraninya, seperti Waraqah bin Naufal. Ini orang Arab, orang Mekah, 1001 saya katakan, 1001 orang Mekah yang beragama Nasrani, tapi agama Nasraninya masih lurus ketika itu, yaitu Waraqah bin Naufal, saudara dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi hubungan dengan Nabi, ya apa istilahnya ya? Yakni Waraqah ini adalah saudaranya, bukan saudara kandung, tapi saudara mungkin misanan dengan Khadijah binti Khuwailid begitu. Waraqah bin Naufal, agama Nasrani dia. Nasraninya masih lurus, masih beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Isa alaihissalam. Tidak pernah keluar dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun sayang umurnya pendek. Artinya setelah berjumpa dengan Nabi, Nabi menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul, umurnya tidak panjang walaupun sudah sepuh ketika itu. Dan Waraqah berjanji kepada Nabi, apa kata Nabi, apa kata Waraqah kepada Nabi, seandainya aku diberi umur panjang oleh Allah dan aku mendapatkan dirimu menjadi rasul, maka aku akan bela agamamu, ya, aku bela agamamu, ya, aku akan masuk kepada agamamu, aku bela agamamu itu. Namun qadar Allah, ya, umur tidak panjang bagi beliau, meninggallah Waraqah sebelum Muhammad menjadi seorang rasul. Ya, sebelum Muhammad itu menjadi seorang rasul begitu. Nah, ini Nasrani yang masih hanif, masih lurus agamanya. Nah, ini jelas yang seperti ini dijamin masuk surga. Dan Nabi telah bersabda, apa kata Nabi tentang Waraqah? Waraqah min ahlil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah yang Nasrani itu termasuk dari penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau sudah menjadi seorang rasul, maka tidak ada alasan lagi bagi Yahudi dan Nasrani kecuali harus masuk kepada agama Islam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini penjelasan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.